Di episode sebelumnya. Kemudian, 3 orang lainnya berturut-turut memasuki arena, namun pada akhirnya, mereka dikalahkan dengan telak oleh Si Hao, dipukuli hingga muntah darah, tubuh hancur, dipaksa kembali dalam keadaan kalah. Lima ahli hebat dari Akademi Suci dikalahkan, bukan tandingan Si Hao. Mereka semua dipukuli sampai darah mereka mewarnai surga. Pertempuran berakhir menyedihkan bagi mereka. Di langit, orang-orang di atas labu tulang putih terdiam. Siapa lagi yang bisa naik sekarang? Sebenarnya tidak ada seorang pun di alam dewa surgawi yang bisa melawan pemuda heroik itu. Rambut indah Wangsi terurai hingga pinggangnya, matanya yang indah menatap dalam, merasakan betapa dalam dan tak terukurnya Si Hao sekali lagi. Bahkan Akademi Suci yang kuat tidak memiliki siapapun yang dapat menekannya. Dia merasakan sedikit tekanan. Huang masih belum benar-benar dewasa, belum mencapai puncak hidupnya, tetapi dia sudah seperti ini, jadi bagaimana dengan masa depan? Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit khawatir terhadap keluarganya. Sekarang setelah mereka memprovokasi anak muda seperti ini, seperti apa masa depannya? Akankah tiba saatnya dia menjadi ancaman bagi para raksasa keluarga Wang? Orang-orang dari Akademi Abadi juga terdiam. Yu dikalah. Bahkan setelah berubah menjadi wujud asli 9 Netherworld Ao, dia tidak ada tandingannya. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di atas panggung. Kecuali seseorang seperti Raja Langit Kecil yang melampaui alam dewa surgawi mengambil tindakan, pemuda berambut hitam itu akan terus berdiri sendiri di arena, tak ada yang setara dengannya. Nomor 1 di alam dewa surgawi? Semua orang diam-diam memikirkan ini. Pertarungan hari ini benar-benar membuat Huang marah. Dia benar-benar tampak samar-samar memiliki kekuatan seperti ini. Memberikannya gelar ini pun tampaknya tidak terlalu berlebihan, lagi pula prestasinya sudah terpampang di hadapan mereka, saat ini dari kedua akademi tidak ada seorang pun yang mampu mengimbanginya. Tidak pernah menyangka kalau Huang begitu gagah berani, kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya, kata Putri Yao Yu sambil mendesah. Di jembatan lengkung, orang-orang Akademi Abadi benar-benar tidak ingin mendengar ini. Banyak dari mereka membuka mulut, ingin membalas, tetapi mereka merasa tidak ada yang perlu dikatakan. Bagaimanapun, semua orang melihat hasil dari pertempuran besar tadi. Setelah hening sejenak, bagian lembaga Dewa Surgawi ini meledak dengan suara berisik. Huang mengalahkan para kultivator dari kedua akademi, benar-benar mengguncang tempat ini. Meskipun para siswa dari akademi ini tahu bahwa Huang memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan, mereka tetap tidak berpikir bahwa dia bisa menang. Bagaimanapun, kedua akademi itu terlalu kuat. Siapa yang menyangka bahwa pemenangnya pada akhirnya adalah Huang, pemuda dari institusi Dewa Surgawi? Apakah ini orang nomor 1 di alam Dewa Surgawi? Banyak orang merasakan emosi yang rumit, agak enggan mengakui bahwa seseorang dari akademi lain dapat merebut gelar nomor 1. Rasa hormat semua orang terhadap Si Hao meningkat, merasa sangat terkejut. Pada saat yang sama, banyak orang agak bingung ketika mereka melihat kedua akademi itu, kehilangan sedikit rasa kagum mereka yang asli. Seorang pemuda menciptakan sebuah legenda. Lembaga Dewa Surgawi melawan yang kuat dan yang lemah, melampaui kedua akademi. Haha, apa pendapat kalian semua? Apa istimewanya Akademi Abadi? Apa yang kalian semua katakan? Seorang Ao dari 9 Netherworlds yang menjadi nomor 1 di alam Dewa Surgawi, bahwa dia akan menaklukkan Huang. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bukankah dia masih kalah dari Huang? Akademi Abadi, tidakkah kalian semua merasa malu? Haha, Huang adalah saudaraku. Si gendut kecil Cao Yusheng sangat kurang ajar, mengejek orang-orang Akademi Abadi. Ayaya, sungguh menyesal, mengapa kau membiarkan 9 Netherworld Dao itu pergi? Aku benar-benar ingin mencicipinya, aku yakin dia pasti enak jika kita memasaknya. Dia hanyalah salah satu dari 10 keturunan iblis. Berapa banyak dari mereka yang ada di dunia ini? Kelinci kecil itu mendesah dengan penyesalan. Semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. King Yi, Gu Jianyun dan yang lainnya semuanya tersenyum. Wajah para akademi abadi pucat pasi, benar-benar marah. Kata-kata macam apa ini? Mereka sengaja menaburkan garam pada luka mereka, membuat mereka sangat kesal. Orang-orang Akademi Suci ingin tertawa, tetapi ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka juga kalah, mulut mereka berkedut,
Senyum mereka bahkan lebih buruk daripada menangis. Itu karena kelima ahli hebat mereka semuanya dipukuli sampai mereka muntah darah. Mungkin hanya murid-murid lembaga Dewa Surgawi yang bisa tertawa. Apakah ada orang lain yang ingin ikut? Tanya Si Hao. Semua orang terdiam, tak seorang pun naik. Orang-orang Akademi Abadi merasa sangat malu. Belum lama ini, kata-kata mereka sangat arogan, mengancam akan menekan Si Hao, tetapi sekarang, tidak ada yang berani menghadapinya. Di kejauhan, sepasang mata berkedip-kedip, membawa permusuhan yang mendalam. Si Hao merasakannya, tiba-tiba berbalik. Yuan King. Itu sebenarnya Yuan King. Dia datang, berdiri tepat di samping monster tua, sikapnya penuh hormat. Namun, saat dia melihat Si Hao, tatapannya tidak ramah. Lapisan bulu kuduk Si Hao merinding, merasa seakan-akan dirinya telah menjadi sasaran ular berbisa, kulitnya amat dingin, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Si Hao benar-benar ingin menebas orang ini dengan satu pukulan, tetapi dia tahu bahwa orang ini bukan tandingannya. Pihak lain sudah menjadi setengah makhluk tertinggi. Yuan King tersenyum tipis, memperlihatkan gigi seputih salju, mengangguk ke arahnya. Saat ini, dia tampak sangat ramah, seperti sinar matahari yang hangat. Setidaknya, perasaan yang didapat setiap orang adalah bahwa dia sedang mengagumi kekuatan Si Hao, menunjukkan sikap penghargaan, dan saat ini tengah mengamati keturunan yang sangat luar biasa. Yuan King tidak tinggal lama di sini. Dia berbalik dan pergi, tampaknya memiliki beberapa keraguan. Dia hanya datang untuk bertukar beberapa kalimat dengan monster tua dari Akademi Abadi dan seorang tetua dari Akademi Suci, lalu dengan hormat mengundurkan diri. Si Hao sebelumnya mendengar bahwa Yuan King telah memasuki kedua akademi untuk berkultivasi. Meskipun bakatnya sendiri tidak cukup tinggi, dia mengenal beberapa tokoh tingkat atas. Sekarang, sepertinya rumor itu tidak palsu. Hal ini membuat Si Hao mengerutkan kening. Jika dia benar-benar memasuki dua akademi, apakah rencana yang dibuat Yuan King akan memengaruhinya? Dia harus mempertimbangkan hal ini dengan serius. Kultivasi tidaklah mudah. Si Hao mencapai titik ini terlebih karena ia telah melewati banyak ujian hidup dan mati. Ia tidak ingin membawa malapetaka bagi dirinya sendiri karena rencana jahat orang lain, dan mati di tengah jalan kultivasi. Si Hao memperhatikan kepergian Yuan King, raut wajahnya tampak merenung. Apa tujuan kedatangan orang ini? Sengaja datang untuk berlenggak-lenggok? Apakah ini bentuk penghinaan terhadapnya, atau bentuk peringatan? Haha, kalian semua bersikap lunak pada kami, membiarkan lembaga Dewa Surgawiku menang. Seorang tetua dari lembaga Dewa Surgawi tertawa. Para tetua dari dua akademi lainnya tersenyum tidak tulus, dan mulai angkat bicara satu demi satu. Lembaga Dewa Surgawi tidaklah buruk, menghasilkan beberapa bibit unggul. Ketika orang-orang hebat seperti ini masuk ke akademi saya, mereka pasti akan dapat bersinar. Pemuda seperti ini sangat cocok untuk perkembangan akademiku. Kedepannya, aku akan menjadi lebih cemerlang dan menjadi kebanggaan akademiku. Orang-orang tua dari kedua akademi itu tertawa kegirangan sambil terus berbicara. Para tetua lembaga Dewa Surgawi langsung tidak bisa tertawa lagi. Ini pada dasarnya memperlakukan lembaga Dewa Surgawi seperti pembibitan, bibit yang bagus diambil, dipindahkan ke kebun orang lain. Ini seperti membuat pakaian pernikahan untuk orang lain, sungguh-sungguh tidak bahagia dengan apapun. Jin kecil. Ekspresi macam apa itu? Kalian semua harus mengerti bahwa lebih baik jika bibit yang baik dipelihara di Akademi Abadi milikku, karena kita memiliki tanah yang cocok untuk pertumbuhannya. Monster tua lainnya tersenyum lebar saat berbicara, menepuk bahu salah satu tetua lembaga Dewa Surgawi. Hanya orang seperti dia yang berani memanggil tetua dengan sebutan, Jin kecil. Dan mengapa mereka harus pergi ke Akademi Abadi? Akademi Suciku adalah jalan yang benar. Metode dunia saat ini ditakdirkan untuk melampaui metode kuno. Monster tua Akademi Suci menggelengkan kepalanya, berbicara dengan ekspresi sungguh-sungguh. Apa yang kau bicarakan? Mungkinkah kau ingin bertanding melawan Akademi Abadi milikku? Monster tua Akademi Abadi itu tertawa, tetapi auranya masih cukup mendominasi. Mengapa kita tidak berani? Sekalipun monster tua dari dua akademi itu tidak bertengkar satu sama lain, di balik ekspresi tersenyum mereka terdapat sedikit rasa kompetitif, hendak memperebutkan murid-murid lembaga Dewa Surgawi. Melalui tampilan Si Hao, mereka menyadari bahwa lembaga Dewa Surgawi tidaklah sederhana, memiliki beberapa pohon muda yang bagus.
Lalu datanglah seseorang untuk memberikan laporan rahasia, berbicara pelan di telinga monster tua itu, memberitahu mereka beberapa rincian. Ada orang lain yang setingkat dengan Huang? Benar, mereka sebelumnya telah berperang melawannya di 3.000 provinsi, tetapi saat itu, tidak ada kemenangan atau kekalahan yang diputuskan. Setelah memasuki lembaga Dewa Surgawi, mereka tidak melakukan pertempuran yang menentukan. Seseorang melaporkan, menyebutkan 10 raja mahkota dan dewa yang diasingkan. Terlebih lagi, seseorang memberitahu para monster tua itu bahwa ada seseorang yang memiliki anak pohon dunia, yang langsung menarik perhatian para monster tua itu. Tidak lama kemudian, bahkan ada yang melaporkan bahwa ada seseorang yang memperoleh benih yin yang sempurna. Ada lagi yang merupakan keturunan para pelindung, seseorang yang yakin tidak akan ada tandingannya. Tidak mudah, kita telah melakukan kekeliruan. Kita benar-benar meremehkan lembaga Dewa Surgawi. Ini layak untuk ditanggapi dengan sangat serius. Beberapa monster tua mendesah. Si Hao melompat dari arena. Qing Yi, Cao Yusheng, dan yang lainnya segera menyambutnya. Mereka semua gembira, merayakan kemenangan besar si Hao. Bahkan sang penyihir pun muncul, tidak bertengkar dengan Qing Yi. Seseorang datang mencari si Hao, menghubunginya secara pribadi, mengundangnya untuk bergabung dengan Akademi Abadi. Si Hao menatap orang-orang di jembatan lengkung itu. Banyak dari mereka yang tercengang, tetapi Raja Langit Kecil tersenyum dan mengangguk ke arahnya. Putri Yaoyu juga mengangguk ke arahnya, menyampaikan ucapan selamat. Si Hao tidak langsung mengungkapkan keputusannya, karena dia ingin tahu apa yang bisa diberikan Akademi Abadi kepadanya, jika mereka bersedia menawarkan benih kuno yang sempurna. Orang-orang Akademi Suci juga datang, menurunkan pendirian mereka, secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan mereka. Di kejauhan, penampilan luar biasa Wang Xi memperlihatkan ekspresi aneh. Dia tidak pernah menyangka si Hao akan mencapai langkah ini, bahkan mengundang salah satu tetua Akademi Suci. Saat ini, dia benar-benar merasa sedikit tidak nyaman, haruskah dia masuk Akademi Suci atau Akademi Abadi? Raja 10 Mahkota, Dewa Abadi yang diasingkan, Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya juga dikepung, menjadi bibit-bibit tak bermoral yang diperebutkan oleh kedua akademi, keduanya ingin membawa mereka pergi. Bahkan kultivator asing yang ditundukkan si Hao, Mo Dao, menjadi sasaran perebutan dua akademi, karena mereka ingin memperoleh informasi berharga darinya. Selain itu, karena Qing Yi menyatu dengan bulan hijau, yang tampaknya merupakan reinkarnasi dari keabadian sejati, hal ini juga menimbulkan kegemparan besar. Akademi Abadi berusaha keras untuk mendapatkannya di akademi mereka. Lembaga Dewa Surgawi segera menjadi sangat ramai. Akademi Abadi dan Akademi Suci mulai memperebutkan murid, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Tidak ada pihak yang mau mundur saat mereka memperebutkan para jenius. Si Hao dikepung, ditarik sekali lagi, dibawa ke tempat yang relatif terpencil. Namun, masih banyak orang di sini, tokoh-tokoh kuat dari kedua akademi masih ada di sekitarnya. Pada saat yang sama, penatua kedua juga datang, tetap berada di sisinya, membantu si Hao dengan rencana masa depannya. Saya ingin tahu, jika saya masuk Akademi Abadi, benih kuno seperti apa yang akan saya peroleh? Apakah itu akan menjadi benih yang sempurna? Si Hao sangat terus terang. Ini adalah sesuatu yang sangat ia khawatirkan. Jangan khawatir. Teman kecil, dengan bakat alamimu, jika tidak diimbangi dengan benih berharga yang sempurna, bukankah itu akan menjadi pemborosan potensi? Kamu pasti akan diberikan kondisi terbaik, yang memungkinkan kultivasimu mencapai puncaknya. Seorang tetua menepuk dadanya sendiri sebagai tanda janji. Batuk. Tetua kedua lembaga Dewa Surgawi batuk, lalu dengan serius mengingatkan, katanya, mengapa aku teringat bahwa beberapa benih kuno Akademi Abadi telah lama diatur untuk orang lain. Ini jelas merupakan tindakan untuk melemahkan kata-kata Akademi Abadi, dan juga demi si Hao, yang ingin membantunya memperoleh benih Dao yang sempurna. Orang tua dari Akademi Abadi, kau benar-benar tidak boleh menipu orang lain. Benih-benih kuno telah lama terbagi sepenuhnya antara Raja Langit Kecil dan yang lainnya. Jika pemuda ini dibawa ke akademimu, namun tidak ada benih berharga yang tak tertandingi untuk digabungkan, bukankah itu hanya akan merugikannya? Orang tua Akademi Suci berkata sambil mencibir, memanfaatkan kesempatan untuk melemparkan batu ke arah mereka saat mereka sedang terpuruk. Omong kosong, masih ada benih berharga yang belum digunakan? Salah satunya dijamin untuk murid terbaik lembaga Dewa Surgawi.
Monster tua Akademi Abadi menjadi marah karena malu. Kudengar meskipun benih itu akan jatuh ke tangan lembaga Dewa Surgawiku, bukankah sudah direncanakan untuk diberikan kepada anak dari keluarga umur panjang itu? Tetua kedua menyela lagi. Kulit monster tua Akademi Abadi berubah-ubah antara hijau dan merah. Aku akan memikirkan caranya. Aku akan segera menghubungi Akademi Abadi agar mereka menemukan benih yang sempurna. Pada akhirnya, semua benih itu sudah dipilih pemiliknya, dan kau tidak dapat membuat keputusan, tidak dapat mengubah keadaan, bahkan mengatakan bahwa kau akan menemukan yang lain. Ini benar-benar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bisakah kau yakin bahwa kau dapat menemukannya? Orang tua Akademi Suci mengejek, lalu melihat ke arah Si Hao, berkata, "Nak, Akademi Abadi ini tidak masalah bahkan jika kau tidak pergi ke sana. Banyak hal telah lama diputuskan secara tertutup. Jika kau pergi ke sana, kau tidak akan bisa menang atas orang lain." Kau, ekspresi monster tua Akademi Abadi tidak bagus, seolah-olah dua garis petir seputih salju melesat keluar dari matanya. Hanya saja, apa yang bisa dia katakan sebagai balasan? Benih-benih yang tak tertandingi itu telah lama dijanjikan kepada orang lain, jadi mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka sekarang. Kenyataannya, ada beberapa yang sudah tergabung dengan yang lain, jadi di mana mereka akan mencarinya? Orang tua, kau harus memikirkannya baik-baik. Apakah kau menghargai para jenius dengan melakukan ini, atau kau hanya membuang-buang waktu mereka? Tetua Akademi Suci menambahkan luka lain pada lukanya. Jadi maksudmu jika dia tidak pergi ke Akademi Abadi milikku, pergi ke Akademi Suci milikmu lebih baik? Monster tua Akademi Abadi itu tertawa dingin, juga membidik tepat ke kelemahan pihak lain, berkata, menempuh jalan metode dunia saat ini, jenis kultivasi tubuh ini membutuhkan semua jenis harta abadi yang tak tertandingi. Apakah kalian semua bersedia berpisah dengan obat-obatan abadi kalian? Itu sudah lama diberikan, kan? Selain itu, darah jantung naga sejati, aku yakin itu juga telah diberikan kepada orang-orang tertentu, kan? Adapun darah esensi kelahiran kembali Phoenix Surgawi, itu telah diwarisi oleh orang lain. Tidak mungkin beberapa hal lainnya dapat diberikan juga. Kata-kata ini tidak hanya membuat Si Hao sangat terkejut, bahkan pikiran tetua kedua lembaga Dewa Surgawi pun terguncang. Dukungan Akademi Suci benar-benar mencengangkan, benar-benar memiliki hal-hal seperti ini. Darah jantung naga sejati, darah saripati setelah kelahiran kembali burung Phoenix, darah kekuatan ekstrim semut bertanduk surgawi, ini bukanlah jenis darah biasa, melainkan saripati darah spiritual masing-masing. Berapa tetes darah jantung yang bisa dimiliki seekor naga? Jenis sumber daya ini, jenis akumulasi ini benar-benar membuat orang tergerak. Sumber daya Akademi Suciku berlimpah, harta surgawi tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan keberuntungan alami dari 9 surga di atas. Bagian Si Hao tidak akan hilang. Tetua Akademi Suci menepuk dadanya sendiri dengan kuat. Haha, bisakah kau membuat keputusan itu untuk seluruh akademi? Hal-hal itu sudah lama diatur sebelumnya, jangan pikir aku tidak tahu. Monster tua Akademi Abadi tertawa terbahak-bahak. Si Hao terdiam. Kedua akademi itu ternyata tidak sederhana, memiliki sumber daya yang sangat berharga, hanya saja, tidak ada pihak yang bisa menjamin apapun. Tetua kedua lembaga Dewa Surgawi angkat bicara, membantu Si Hao memperjuangkan berbagai harta karun surgawi, berkata, kalian semua sudah tahu bahwa bakat alami anak ini luar biasa, tetapi jika dia masuk Akademi Abadi atau Akademi Suci, tetapi tidak dapat memperoleh benih kuno, tidak dapat menerima darah jantung naga sejati, apa artinya pergi? Mengenai kitab suci, kita juga dapat menemukannya untuknya. Jangan khawatir, Akademi Suci masih memiliki darah semut bertanduk surgawi yang sangat kuat yang dapat diberikan kepada Si Hao. Dia seperti seorang kultivator tubuh pada awalnya, jadi dengan ini, itu akan seperti menambahkan minyak ke dalam api neraka. Tetua Akademi Suci berkata sambil tersenyum. Lebih baik kau menyerah saja. Aku sudah lama mendengar bahwa darah jenis ini sangat berharga, tidak mungkin disimpan, pasti sudah lama ditujukan untuk orang lain. Rencanamu hanya untuk kembali dan mencoba menawar sedikit, apakah ada gunanya melakukan hal seperti itu? Monster tua Akademi Abadi mengejek. Para senior hanya perlu menunjukkan ketulusan kalian, aku akan bertindak sebagai palu pelelang untuk menentukan di mana Si Hao akan melanjutkan studinya. Tetua kedua dari lembaga Dewa Surgawi berkata.
Tak lama kemudian, orang-orang dari Akademi Abadi dan Akademi Suci mengambil tindakan, masing-masing pergi, membawa altar tulang kecil, dan memulai persembahan. Altar tulang putih bersinar, menjadi sedikit tidak jelas. Mereka menyerahkan buku-buku tulang yang mereka tulis ke altar, lalu menunggu hasilnya. Ini adalah jenis komunikasi jarak jauh. Yang terjadi selanjutnya adalah penantian yang tampaknya tak berujung. Daerah Sihau kini menjadi sunyi. Sementara itu, di saat yang sama, lembaga Dewa Surgawi sedang ramai dengan aktivitas. Beberapa murid berbakat dikepung, dan para kultivator dari kedua akademi berusaha keras untuk menarik mereka. Yang disebut mencapai Dao dan menjadi abadi adalah ranah kultivasi tertinggi, tujuan akhir bagi semua kultivator. Jika kamu tidak memilih akademi abadi, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Begitulah cara orang-orang Akademi Abadi mempromosikan sekolah mereka, yang saat ini sedang merekrut para jenius. Lupakan saja, Immortal Ancient sudah musnah, ini saja sudah membuktikan banyak hal. Metode-metode semacam itu sudah lama tertinggal, tumpukan buku-buku lama tidak layak dipandang sebagai kitab suci. Orang-orang Akademi Suci tertawa dan berkata, terlebih lagi, menekankan bahwa memilih metode dunia saat ini adalah satu-satunya jalan, di mana harapan mereka diletakkan. Kedua akademi itu berselisih, para jenius itu menjadi apa yang mereka perebutkan. Tak lama kemudian, banyak orang dari lembaga Dewa Surgawi membuat pilihan mereka, tanpa ragu-ragu lagi. Kenyataannya, mereka sudah lama membuat keputusan. Raja 10 Mahkota, Dewa Abadi yang diasingkan, Lutuo, dan yang lainnya memilih Akademi Abadi, sementara Ning Chuan yang berpakaian putih, Wang Xi, dan yang lainnya memilih Akademi Suci. Wang Xi awalnya berencana untuk pergi ke Akademi Abadi, tetapi atas desakan keluarga, dia akhirnya memilih Akademi Suci. Ada seorang pahlawan luar biasa yang mungkin menjadi tunangannya di sana. Jangan coba-coba menjeratku, tidak mungkin aku akan masuk Akademi Abadi. Aku sudah memutuskan untuk masuk Akademi Suci sejak lama, teriak si gendut kecil Cao Yusheng. Orang-orang Akademi Abadi sangat marah sampai-sampai hidung mereka hampir bengkok. Dia tidak pernah mengatakan hal yang baik ketika Sihau melawan 9 Netherworld Dao, jadi mengapa mereka datang untuk mengundangnya? Tidak bisakah kau bersikap seolah-olah kami menginginkanmu? Seorang pemuda dari Akademi Abadi menunjukkan rasa jijik. Jika kalian tidak mengundangku, lalu mengapa kalian semua datang? Cao Yusheng berbicara dengan sikap tinggi. Kami datang untuk mengundang perimuda ini. Para pembudidaya muda Akademi Abadi melihat ke arah kelinci giok bulan. Apa? Kelinci ini masih bergumam tentang memakan daging Ao dari 9 Netherworlds, bertanya-tanya apakah harus dikukus atau dipanggang. Kalian semua menginginkannya. Cao Yusheng mengungkapnya. Sudut bibir orang-orang Akademi Abadi berkedut. Mereka benar-benar tidak ingin datang dan mengundang gadis kecil ini. Namun, ketika mereka melihat binatang kilin muda berdarah murni di pelukannya, mereka menguatkan diri dan datang. Terlebih lagi, seekor monster tua mengikuti mereka ke sini dan bergegas secara pribadi. Binatang kilin kecilku biasanya suka makan obat-obatan suci, butuh sekitar 1 tangkai setiap 10 hari. Apakah kalian semua punya cukup? Kelinci kecil itu terkekeh. Apakah dia memperlakukan mereka seperti lobak? Semua orang langsung merasa jijik. Namun, lelaki tua itu malah tersenyum dan berkata, kita bisa mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Teman kecil, apakah kamu bersedia bergabung dengan Akademi Suciku? Seorang tetua datang, mengundang Cao Yusheng dan yang lainnya. Tentu saja. Si gendut kecil itu langsung menghentakkan pantatnya, membuat orang-orang Akademi Abadi marah hingga ingin menghajarnya. Tak lama kemudian, lembaga Dewa Surgawi menjadi tenang. Banyak orang membuat keputusan, membuat pilihan. Sihau, apakah kamu akan pergi ke Akademi Abadi? Kamu baru saja mengalahkan 9 Netherworld Dao, dan kamu akan bertarung melawan Raja Langit Kecil juga. Jika kamu pergi ke sana, mereka akan mempersulitmu. Cao Yusheng berlari mendekat, mendesaknya untuk datang ke Akademi Suci. Kemudian, sekelompok teman lama semuanya muncul. Kecuali King Yi yang akan pergi ke Akademi Abadi, yang lainnya akan pergi ke Akademi Suci. Saya menunggu informasi lebih lanjut. Siha menjawab. Dia ingin melihat bagaimana kedua akademi itu akan memperlakukannya. Tak lama kemudian, monster tua dari Akademi Abadi muncul, kulitnya tidak begitu bagus, alisnya berkerut.
Dia membuka mulutnya, tampak sangat gelisah. Senior, tolong katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Si Hao bisa melihat keraguannya. Benih-benih kuno itu sudah ditunjuk sebelumnya, salah satunya diberikan kepada orang dari lembaga Dewa Surgawi milikmu, tetapi ini adalah bantuan untuk membalas rasa terima kasih yang sebelumnya ditunjukkan oleh keluarga berumur panjang kepada Akademi Abadi. Monster tua itu berkata sambil mendesah. Kemudian, dia cepat-cepat menambahkan, katanya, namun, jangan khawatir, selama benih kuno baru ditemukan, itu pasti akan diberikan kepadamu. Si Hao menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apapun. Cao Yusheng dan yang lainnya merasa tidak puas, berbicara tentang ketidakadilan yang dialami Si Hao. Kalian semua melihat bahwa Si Hao juga mengalahkan 9 Nether World Dao. Dengan bakat seperti ini, berapa banyak orang yang bisa dibandingkan? Apakah orang seperti dia tidak memiliki benih kuno yang tak tertandingi? Lalu siapa yang layak? Tidak pergi ke akademi jenis ini bukanlah masalah besar, terlalu tidak adil. Yang lain juga kesal, merasa Immortal Academy tidak adil terhadap para pengikutnya. Datanglah ke Akademi Suci, tidak ada tempat lain yang bisa kau tuju. Teriak mereka semua. Monster tua Akademi Abadi merasa malu. Dia juga merasa sangat kesal, tetapi orang-orang di atas tidak setuju, mengatakan bahwa benih-benih itu telah diberikan, keadaan tidak dapat diubah sekarang. Si Hao menghela napas. Pada akhirnya, Akademi Abadi adalah tempat yang penuh dengan bakat-bakat hebat, memiliki seseorang seperti Raja Langit Kecil. Kemungkinan besar bukan hanya 1 atau 2 orang seperti ini. Itulah sebabnya para monster tua tidak akan membuat pengecualian untuk mengubah rencana mereka. Tetua Akademi Suci juga kembali, dengan perasaan malu yang sama. Dia langsung memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, sambil berkata, aku terlambat selangkah, darah sejati semuanya telah terbagi. Kali ini, si gendut kecil Cao Yusheng dan yang lainnya bahkan lebih tidak puas, berkata, Penatua, apa gunanya kita pergi ke Akademi Suci? Hal-hal baik telah dibagi, jadi apa artinya belajar di sana? Kami dapat membantu Anda membersihkan sumsum tulang dan mencuci pembuluh darah Anda, dan kami juga dapat membantu Anda membuka perbendaharaan batin. Ketika lebih banyak darah abadi diperoleh, kami dapat membantu Anda semua membangun fondasi Dao Agung Anda. Sang tetua mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Sekelompok orang itu tidak puas, masih merasa tidak puas. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, semua jenis teks kuno yang tak tertandingi dapat dilihat oleh kalian semua, ini bisa menjadi kompensasi. Orang tua Akademi Suci berjanji. Dia tidak hanya mementingkan kelinci kecil, Cao Yusheng dan yang lainnya, dia juga ingin menarik Si Hao melalui mereka. Kalau begitu, kita lakukan saja seperti ini. Si Hao bisa tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi. Kalau hanya untuk melunakkan fondasi Dao seseorang, akademiku masih bisa melakukannya. Tepat pada saat ini, tetua kedua lembaga Dewa Surgawi tiba-tiba angkat bicara. Hal ini membuat wajah para monster tua dari Akademi Abadi dan Akademi Suci berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tetua kedua akan menjadi penghalang seperti itu, menghentikan mereka di sini. Si Hao berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi. Dia membuat pilihan ini tanpa ragu-ragu. Anak muda, kamu harus memikirkan ini dengan matang. Akademi Abadi adalah tempat yang paling cocok di 9 surga dan 10 bumi untuk menumbuhkan keabadian. Teman kecil, Akademi Suci juga memiliki berbagai jenis gua, serta harta karun suci yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lebih banyak teks rahasia. Ini adalah tempat yang kamu butuhkan untuk melanjutkan studimu. Para tetua kedua akademi mendesak, ingin membawanya pergi. Lupakan saja, tempat-tempat itu penuh dengan orang-orang jenius. Apa bedanya jika tidak ada aku? Aku akan tetap tinggal di lembaga Dewa Surgawi. Si Hao menolak mereka. Ia merasa hal ini benar-benar terjadi pada kedua akademi tersebut. Mereka memiliki terlalu banyak orang jenius, jadi itulah mengapa agak sulit bagi mereka untuk mendukungnya juga, karena tidak dapat terlalu mementingkannya. Karena itu, ia mungkin sebaiknya tetap tinggal saja. Untuk saat ini, tinggallah di lembaga ketuhanan surgawiku saja. Kalau tidak ada lagi yang bisa kita ajarkan padanya di sini, dia akan pergi ke akademi milikmu. Kata tetua kedua. Baiklah. Seseorang dari tingkat yang lebih tinggi memutuskan bahwa gua-gua 3 akademi mungkin akan dipindahkan ke bumi abadi lain yang tak tertandingi dalam beberapa tahun mendatang, jadi ketika saatnya tiba,
akan cukup mudah bagi kita untuk bertemu lagi. Monster tua Akademi Abadi berkata setelah berpikir sebentar. Berita-berita ini cukup mencengangkan, mengejutkan Cao Yusheng, Gu Jianyun, Feng Wu, dan yang lainnya. Benar. Tetua Akademi Suci mengangguk. Saat tiba saatnya untuk pergi, Si Hao berdiri di pintu masuk lembaga Dewa Surgawi, mengantar sahabat-sahabat lama itu, memperhatikan mereka pergi, dan memberi mereka restunya yang paling tulus. Dengan langit dan bumi yang akan menjadi kacau, ini mungkin menjadi saat terakhir yang damai. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa, periode waktu yang sangat penting bagi mereka. Mereka harus segera bangkit. Lembaga Dewa Surgawi menjadi sunyi. Si Hao berjalan santai di sepanjang jalan berbatu, diam-diam memahami metode dan jalan masa depannya sendiri. Sosok yang diselimuti kabut muncul dari dalam hutan bambu ungu. Tubuh asli Tetua Agung pun muncul. Aku akan memberimu waktu 10 hari untuk memikirkan jalan hidupmu selanjutnya. Setelah kau memikirkannya dengan matang, datanglah dan temui aku. Setelah mengatakan ini, Tetua Agung itu menghilang. Dia jarang muncul. Dia adalah salah satu individu terkuat di 9 surga 10 bumi, seseorang yang bahkan membuat monster tua Akademi Abadi dan Akademi Suci merasa takut. Dia juga salah satu eksistensi tertua di 9 surga 10 bumi. Langit dan bumi menjadi damai. Si Hao duduk, mulai berpikir sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa benda, menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Ada peti mati kuno yang dibawa dari 3.000 provinsi, di dalamnya ada buku giok yang disegel. Ini adalah sesuatu yang diperolehnya dari Immortal Ancient Remains. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak batu. Ini adalah sesuatu yang sangat misterius, sesuatu yang dia peroleh dari kedalaman terdalam Immortal Ancient Remains selama pertempuran besar antara para jenius dari 3.000 provinsi, sesuatu yang seharusnya lebih berharga daripada buku giok di peti mati kuno. Kemudian, tubuh Si Hao bersinar sedikit, sebuah benih muncul. Benih itu berubah dari besar menjadi kecil, tidak memiliki bentuk yang pasti, dikelilingi oleh energi yang kacau, untaian cahaya misterius melonjak darinya. Benih ini bagaikan plasenta surga dan bumi, berisi harta abadi yang belum matang, belum waktunya untuk muncul di dunia ini. Ini adalah sesuatu yang diperolehnya dari 3.000 provinsi, diperoleh dari tambang kuno klan Celestial. Hal-hal ini sangat penting, mungkin terkait dengan jalan hidupnya di masa depan. Si Hao mulai berpikir sendiri. Hutan bambu ungu sangat damai, tidak ada yang mengganggu Si Hao. Setiap bambu berwarna ungu dan berkilau, daunnya lembut, membawa kemegahan ungu dan kabut ungu samar. Jalan berbatu itu membentuk jalan setapak kecil, sungai kecil mengalir dengan gemericik, melewati akar bambu yang tembus pandang seperti batu giok, sesekali mengeluarkan suara ding-dong, sangat nikmat didengar. Si Hao duduk dengan tenang dalam meditasi, dengan saksama mengamati hal-hal di hadapannya. Ia mulai berpikir serius dalam hati, jalan seperti apa yang akan ia tempuh mulai hari ini dan seterusnya? Dapatkah dia menapaki jalur kultivasi metode kuno melalui benda-benda ini? Dia tidak tahu seperti apa benih aneh ini, bahkan dia tidak tahu apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Saat itu, Qi Daolin juga hanya mengatakan bahwa itu adalah emas abadi atau semacamnya. Secara tegas, ia masih memiliki ruang untuk berubah, tidak harus mengikuti jalan metode kuno. Ada metode dunia masa kini yang menantinya juga. Dia mengolah satu lorong surgawi, melampaui para leluhur. Jika dia mempertimbangkan unsur benih yang sempurna, dia dapat meninggalkan metode kuno dan terus melanjutkan jalan dunia saat ini. Hanya saja, Si Hao agak enggan meninggalkan kultivasi metode kuno. Ia ingin terlebih dahulu berkultivasi metode kuno, lalu mempraktikkan metode dunia saat ini, kedua sayap terbang bersamaan, menggunakan kedua sisi sebagai acuan, dari sini ia menguasai seni kultivasi secara menyeluruh. Dia sangat ambisius, bukan karena dia sombong atau terlalu percaya diri, tetapi karena dia terpaksa melakukan ini. Orang-orang dari pihak asing terlalu kuat, benar-benar menghancurkan penduduk era besar kuno abadi, sampai-sampai mereka membunuh para abadi. Hasil ini benar-benar berdarah, membuat semua orang ketakutan. Mereka tidak bisa menahan rasa khawatir, membutuhkan kekuatan dan tenaga yang lebih besar untuk melawan mereka. Si Hao menginginkan kekuatan, ingin menjadi salah satu yang terkuat, untuk berdiri di puncak. Hanya dengan begitu dia dapat melindungi dirinya sendiri, memiliki harapan untuk memenangkan perang melawan pihak asing.
Itu akan menjadi medan perang yang luas dan tak terbatas. Para dewa sejati turun ke dunia ini untuk bertempur dalam pertempuran hebat melawan makhluk abadi dari era besar terakhir. Hanya memikirkannya saja sudah membuat darah Sihao mendidih. Hanya ini yang merupakan pertempuran yang mengguncang dunia. Ia tidak ingin menjadi rumput liar yang harus ditebang, tidak ingin menjadi abu sejarah. Ia ingin terus hidup, berpartisipasi dalam pertempuran itu, melindungi orang-orang terdekat dan sahabatnya. Kalau saja ia mampu, ia ingin mampu memutarbalikkan dunia, mengubah sejarah, meraih kemenangan gemilang, tidak membiarkan dunia ini hancur, menyaksikan semua hal hancur. Sihao menyingkirkan kitab suci, pedang abadi-abadi, catatan primordial sejati, dan benda-benda lainnya, hanya meninggalkan benih itu. Benih itu masih terus berubah, berfluktuasi antara kabut besar dan kecil yang kacau di sekitarnya. Jenis benih ini tidak bisa tetap stabil, levelnya tidak diketahui. Dia selalu merasa bingung, bisakah ini digunakan sebagai benih untuk menyelaraskan dengan Dao? Haruskah aku mengolah metode dunia saat ini terlebih dahulu, lalu mempraktikkan metode kuno? Sihao berkata pada dirinya sendiri. Jika tidak ada benih yang cocok, maka ini adalah satu-satunya pilihan. Namun, ketika seseorang mengolah metode dunia saat ini, seseorang membutuhkan semua jenis material surgawi saat menerobos batas. Dia ingat bahwa ketika dia membangun satu jalur surgawi, esensi Dewa Willow turun, membantunya menerobos. Sekarang, masih seperti itu. Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang Akademi Suci, akan lebih baik jika ditambah dengan darah jantung naga sejati, darah kekuatan ekstrim semut bertanduk surgawi, menggunakan benda-benda ini untuk membantu membuka jalan surgawi, transformasi spiritual, dan perbendaharaan ilahi lainnya. Apakah institusi Dewa Surgawi punya benda-benda ini? Sihao tahu bahwa akademi itu memiliki darah Phoenix yang tidak murni, tetapi hampir semuanya telah didistribusikan. Namun, yang paling ia butuhkan saat ini adalah esensi darah spiritual jenis ini. Ia tidak menghabiskan 10 hari untuk mencari tetua agung hari itu juga. Ia tidak ingin membuang-buang waktu, karena setiap detik waktu sangat berharga baginya, tidak boleh disia-siakan. Kediaman sang tetua agung sangat sederhana, bukan sebuah gunung spiritual, juga bukan sebuah area taman yang dipenuhi kayu spiritual, melainkan sebuah rawa. Ada sebuah pondok beratap jerami, tampak sangat sederhana. Tidak ada aura Dao yang hebat, tidak ada energi abadi, tampak sangat sederhana. Ada beberapa kolam lumpur di sekitar pondok, yang tidak saling terhubung. Kolam-kolam itu mengelilingi tempat ini, beberapa ikan loah dan ikan naga muncul dari waktu ke waktu. Sang tetua agung mengenakan pakaian rami, kini duduk di atas sebuah batu besar berwarna coklat, di tangannya sebuah tongkat bambu, kini sedang miring, tampak sangat santai dan damai. Sihao menunjukkan sikap hormat, tidak mengganggunya, dan menunggu dengan tenang. Itu karena dia melihat ada sesuatu yang menggigit. Umpannya sangat halus, mengeluarkan aroma harum, sebenarnya tangkai obat suci yang berputar-putar dengan cemerlang. Kalau tidak ada di dalam air, aroma harum pasti akan menyebar keluar. Hal ini membuat Sihao terkejut. Apa yang sedang dia cari? Mengapa dia membutuhkan sebatang obat suci sebagai umpan? Itu terlalu berlebihan. Tiang bambu itu tenggelam, jelas ada sesuatu yang menggigit. Sang tetua agung dengan lembut mengangkatnya ke atas, lalu seekor makhluk melompat keluar, saat ini menggigit obat suci itu dengan kuat tanpa melepaskannya. Ini adalah kura-kura putih yang panjangnya 1 kaki, cangkangnya putih seperti batu giok halus, tampak sangat aneh. Sementara itu, kepalanya yang seputih salju sebenarnya adalah kepala harimau, sama sekali berbeda dari kepala kura-kura normal. Adapun ekornya, panjangnya 1 meter, seperti ekor ular. Apakah ini masih seekor kura-kura? Aneh sekali. Obat suci itu untuk menangkapnya? Pikiran Sihao tergerak. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, kilatan cahaya melintas di matanya. Ini. Kura-kura harta karun Oktadik? Tepatnya si rakus itu, merusak suasana memancingku. Kata tetua agung sambil tersenyum. Dengan ayunan ringan, dia melepaskan kura-kura berkepala harimau seputih salju itu kembali ke rawa. Kura-kura harta karun Oktadik, ini hanyalah obat penyembuh yang hebat. Sihao menyeka air liurnya dengan cara yang agak tidak sedap dipandang. Benda ini terlalu berharga, dikenal sebagai salah satu harta karun Oktadik kuno, makanan lezat yang langka di dunia ini. Selain itu, ia memiliki efek memperkaya darah.
Setiap kali energi darah seseorang mengering, seseorang dapat menggunakannya sebagai obat dasar, menghasilkan efek ajaib, dan menebus kekurangan. Ini adalah sakit kepala terbesar bagi para kultivator tua. Tidak seorang pun dapat menahan kekuatan waktu, hari ketika energi darah mereka mengering, tubuh mereka layu pasti akan tiba. Kura-kura harta karun oktadik ini dapat memperlambat kemunduran ini. Meskipun tidak dapat menghentikan penuaan roh primordial, ia dapat memelihara daging dan memperkuatnya. Si Hao tidak menyangka akan melihat hal semacam ini di rawa. Tidak heran Tetua Agung menggunakan obat-obatan suci untuk memancingnya masuk, itu benar-benar sepadan. Hanya saja, yang membuatnya bingung adalah mengapa Sang Tetua Agung membiarkannya begitu saja. Yang kuincar bukanlah kura-kura itu, melainkan makhluk di dalam gua. Namun, makhluk itu terlalu licik, tidak memakan umpannya bahkan setelah memancing selama bertahun-tahun. Tetua Agung tersenyum, melihat pikiran Si Hao. Si Hao terkejut. Sesuatu yang bahkan lebih langka daripada kura-kura harta karun oktadik, bukankah nilainya akan lebih mencengangkan? Benda apa ini? Pikirannya terguncang, mengingat kembali rumor yang didengarnya saat pertama kali tiba di lembaga Dewa Surgawi. Seluruh akademi terletak di atas reruntuhan bersejarah, di bawah beberapa gua abadi yang belum dibuka, menunggu untuk ditembus. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sedikit mengerti. Rawa ini mungkin terhubung ke gua abadi. Ini tidak terlalu mengejutkan, karena kalau tidak, dengan kemampuan Tetua Agung, apakah dia perlu menggunakan umpan? Dia bisa langsung menangkapnya. Hanya gua itu yang bisa menghentikannya. Kau datang begitu cepat. Apakah kau sudah memikirkan jalan masa depanmu? Tanya Tetua Agung. Ya. Si Hao mengangguk. Dengan nada yang sangat serius, dia berkata, terlepas dari apakah itu metode kuno atau metode dunia saat ini, aku ingin mempelajari keduanya. Mata Tetua Agung memancarkan sedikit cahaya cemerlang, mengangkat kepalanya untuk menatapnya untuk pertama kalinya. Pakaian Rami berkibar tertiup angin. Usianya sangat tua, rambut putih berkibar, aura yang mengesankan secara alami terpancar dari penampilannya yang tenang. Namun, ini mungkin dengan cepat menghilang. Sementara itu, tepat pada saat itulah Si Hao merasa seolah-olah dirinya terjatuh dari dunia manusia ke alam baka, lalu kembali lagi. Saat itu terlalu mengerikan. Begitu dia diamati oleh Tetua Agung, seluruh darahnya berhenti mengalir, pikirannya menjadi kosong, seolah-olah dia sedang menghadapi Vicio Usten yang telah bangkit. Makhluk hidup benar-benar bisa seseram ini. Kau benar-benar serakah. Kata Tetua Agung, kembali tenang. Karena aku tahu bahwa era besar ini mungkin akan lenyap sekali lagi, semua makhluk akan musnah. Aku tidak bisa menerima ini, Tetua Agung, kau juga tidak mau menerimanya, tidak seorang pun di 9 langit 10 bumi bersedia menerima nasib seperti itu. Sementara itu, yang bisa kita lakukan hanyalah memulai dari diri kita sendiri. Aku ingin menjadi kuat, mengubah segalanya. Suara Si Hao terdengar sedih, mengungkapkan tekadnya, berbicara tentang alasannya. Dia ingin menjadi lebih kuat, sampai pada titik di mana dia tidak takut pada musuh asing. Untuk mengolah teknik kuno, seseorang membutuhkan benih Dao. Kekurangan benih kuno yang sempurna saat Anda memiliki bakat seperti itu sungguh disayangkan. Kata Tetua Agung, mengemukakan masalah ini. Si Hao mengerutkan kening, lalu berkata terus terang, kupikir akademi menyuruhku tetap tinggal karena kalian semua bisa membantuku menemukan benih. Ia memang pernah terpikir seperti itu sebelumnya, terutama saat melihat Tetua Agung memancing tadi, sambil berpikir mungkin masih ada gua abadi yang menunggu untuk dibuka, merasa semakin berharap. Ada sebuah gua di bawah tanah, tetapi mungkin tidak memiliki benih yang sempurna. Hal-hal seperti itu jarang terlihat, bahkan di era agung kuno abadi, sulit ditemukan. Tetua Agung berkata sambil mendesah. Aku sudah menyiapkan benih untuk diriku sendiri, hanya saja, aku tidak tahu apakah itu cocok. Si Hao mengeluarkan benih yang terbungkus dalam kekacauan purba, yang terus berubah. Benih ini agak menarik, masih belum terbentuk dan masih dalam tahap pertumbuhan. Benih ini mengandung keberuntungan alami dari surga dan bumi. Mata Tetua Agung langsung menjadi sangat dalam, seolah-olah dia akan mengintip melalui 9 lapisan neraka. Penatua Agung, apa pendapatmu tentang benih ini? Si Hao meminta petunjuk. Itu tidak sederhana, sangat berharga. Namun, itu masih terus dipelihara, tidak diketahui kapan kita harus menunggunya. Kata Tetua Agung, sangat mementingkan benih ini.
Selain itu, ia berinisiatif bertanya dari mana asal-usulnya. Si Hao menanggapi dengan sungguh-sungguh, lalu berkata, "Sebelumnya, aku mencoba memanfaatkan manfaatnya untuk diriku sendiri, mengambil tempatnya, menghubungkan plasenta langit dan bumi ke tubuhku, tanpa menunggunya matang, barulah menggabungkannya ke dalam tubuhku. Cukup kreatif, mirip dengan metode harmonisasi Dao yang ingin aku wariskan kepadamu. Mungkin itu benar-benar bisa berhasil." Mata Tetua Agung memancarkan cahaya ilahi yang tajam. Hah? Si Hao terkejut. Itu hanya ide yang ada di benaknya sebelumnya, ide yang bahkan tidak ia ketahui harus diapakan. Berapa banyak benih berharga yang tak tertandingi di langit dan bumi ini? Sejak zaman kuno hingga sekarang, jumlahnya dapat dihitung. Alasan mengapa Akademi Abadi dapat menemukan beberapa adalah karena mereka sengaja disegel dan ditinggalkan dari era besar terakhir, atau akan sulit untuk menemukan satu pun. Kata Tetua Agung. Ia telah menjelajahi 9 langit 10 bumi, dan sebenarnya juga ingin menemukan satu, namun ia gagal, tidak dapat menemukan benih yang sempurna. Mereka ada di makam alam. Dia juga pergi ke sana untuk melihat-lihat, tetapi pohon Dao, benih surgawi, dan yang lainnya tidak dapat direbut, semuanya dijaga oleh yang lain, tidak dapat disentuh. Jika tidak, akan terjadi perubahan yang mengejutkan. Selain itu, tidak ada yang lain. Sementara itu, hal ini semakin membuktikan betapa langka dan bernilainya benih Dao yang sempurna. Itulah sebabnya Sang Tetua Agung telah membolak-balik teks kuno yang tak terhitung jumlahnya, mencari pengalaman dan kebijaksanaan para pendahulu, mencoba menemukan cara lain. Pada akhirnya, dia memperoleh sesuatu, tetapi jalan itu terputus. Jika tidak ada benih Dao yang sempurna, maka tubuh akan menjadi benih, memurnikan jati diri sejati. Itulah yang dikatakan oleh Tetua Agung. Si Hao terkejut. Ide ini sangat mengejutkan. Menggunakan tubuh sebagai benih Dao, tidak meminjam objek eksternal apapun, secara langsung mencapai Dao melalui daging, roh primordial kembali menjadi satu, mengembangkan jati diri sejati. Bagaimana ini bisa tercapai? Alasan mengapa seseorang memilih benih Yin Yang, bibit pohon dunia, benih kosmos baru adalah karena mereka tidak memiliki cacat, sempurna, dan secara alami saling terkait dengan Dao. Hanya dengan penggabungan semacam itu seseorang dapat melangkah ke jalan yang sempurna, selaras dengan Tao, menapaki jalan yang tiada tara. Kedengarannya mudah, menggunakan tubuh sebagai benih, tetapi apakah itu akan berhasil? Bisakah dia sendiri melampaui benih kosmos baru lahir, melampaui pohon Dao, menjadi lebih kuat daripada benih surgawi? Apakah ada orang dari era agung kuno abadi yang berhasil? Tanya si Hao. Mereka semua gagal, menjadi lumpuh, atau menyempurnakan diri hingga mati. Sang Tetua Agung menjawab dengan tenang. Ini adalah jalan yang rusak, para pahlawan tidak dapat kembali. Di era gemilang itu, di mana individu-individu luar biasa muncul dalam jumlah besar, para pahlawan yang luar biasa mati di jalan mereka satu demi satu, jatuh di jalan mereka sendiri. Banyak orang meninggal, mereka yang selamat juga setengah lumpuh, pergi tanpa suara, cincin cahaya mereka pun terhapus dari keberadaan. Menggunakan kata-kata yang tercatat pada buku tulang, jalan ini adalah jalan yang rusak, terputus oleh jurang hitam. Seseorang dapat samar-samar melihat energi abadi muncul di depan, menggoda seseorang untuk mengambilnya. Namun, para jenius yang mengubah surga berangkat satu demi satu, namun semuanya jatuh ke dalam jurang, memasuki tanah kutukan abadi itu. Si Hao mengerutkan kening. Jalan ini terlalu berbahaya. Apakah dia bisa berhasil? Di era kuno, berapa banyak benih sempurna yang dapat ditemukan? Dari masa lalu hingga sekarang, jumlahnya dapat dihitung. Kadang-kadang, bakat yang mendominasi generasi mencapai langkah itu, tetapi tidak memiliki benih Dao untuk digabungkan. Mereka tidak mau tetap biasa-biasa saja, dan dengan demikian hanya dapat mengambil jalan yang rusak. Tetua Agung berkata sambil mendesah. Si Hao berpikir dalam hati. Dia tahu apa yang dirasakan orang-orang itu, mereka semua sama seperti dirinya saat ini, tidak mau menerima nasib mereka, tidak mau menjadi orang biasa, ingin bergabung dengan benih kuno yang paling kuat. Mereka tidak ingin tertinggal. Ia ingin melampaui yang di atas, ingin berdiri di puncak tertinggi jalan ilahi. Jalan yang bergelombang harus dilalui. Ia tidak bisa berhenti di sini, ia harus terus maju. Justru karena mereka tidak memiliki benih Yin Yang, pohon Dao, dan hal-hal lainnya,
beberapa orang memutuskan untuk menempuh jalan ini. "Apakah kalian ingin menempuhnya?" tanya Tetua Agung. "Jalannya sangat sulit, kematian menunggu di setiap sudut. Sulit untuk melihat harapan. Ini adalah pilihan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang tidak memiliki benih berharga yang sempurna. Jika seseorang tidak ingin tetap menjadi orang biasa, mereka harus berani menghadapi bahaya dan terus maju. Saya ingin mengambil jalan ini." Si Hao akhirnya membuat keputusan, matanya penuh tekad. Daripada hidup sebagai orang yang biasa-biasa saja, ia lebih memilih untuk menyalakan api semangatnya, melepaskan segalanya. Jika ia mati, ya sudahlah. Jika ia hidup, maka ia akan melampaui yang di atas, mampu menerobos kepompong dan bangkit. Ia tahu kemana arah dunia ini, dan hanya tahu betapa kejamnya masa depan. Itulah sebabnya ia tidak takut mati, sebaliknya ia ingin menghasilkan jati diri sejati yang melampaui yang di atas. Pada saat yang sama, Si Hao juga mengerti bahwa Tetua Agung tidak akan menyarankan jalan kematian kepadanya. Dia pasti memiliki keyakinan, atau dia akan mati tanpa alasan. Mengapa dia repot-repot menahannya di lembaga Dewa Surgawi? Bagus sekali. Karena kamu sudah bertekad, berani menempuh jalan ini, maka aku juga merasa tenang. Yang paling kutakutkan adalah kamu bersikap bimbang, khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi, kata Tetua Agung. Kecemerlangan muncul di matanya membawa pujian saat dia berkata, "Jika tidak ada jalan, maka kita akan menempa satu, melampaui orang-orang kuno. Jika tidak, kualifikasi apa yang kita miliki untuk memenangkan wilayah asing?" Sang Tetua Agung berbicara terus terang, mengatakan bahwa dia tidak akan dengan sengaja menyakiti Si Hao. Kebijaksanaan masa lalu dikumpulkan dari generasi ke generasi, terus berlanjut di sepanjang jalan yang rusak ini. Akhirnya, banyak metode muncul di tahap selanjutnya, yang membuktikan metode penggunaan tubuh sebagai benih Dao Agung ini. Sebelumnya, Tetua Agung telah membuka gua-gua abadi, terlebih lagi di lebih dari satu tempat. Alasan mengapa lembaga Dewa Surgawi mampu mencapai langkahnya saat ini justru karena sumber daya yang telah dikumpulkan ini. Itulah sebabnya dia menguasai sejumlah teks rahasia kuno, beberapa buku giok mencatat metode kultivasi yang tak terbayangkan, metode ini sangat aneh. Sang Tetua Agung terus-menerus mengumpulkan semua jenis pengetahuan tentang penggunaan tubuh sebagai benih, serta pengalaman-pengalaman sejati, dan kemudian berkonsultasi dengan beberapa pakar yang tak tertandingi di dunia saat ini, yang sebelumnya memperoleh beberapa prospek. Terutama ketika ia melihat benih aneh yang dikumpulkan Si Hao, membuatnya merasa seolah-olah harapan untuk sukses semakin kuat. Ini adalah plasenta surga dan bumi yang dapat memelihara diri, mengubahnya menjadi benih Dao. Ambil buku-buku ini dan bacalah, kata Tetua Agung sambil memberinya setumpuk buku giok. Semuanya ditulis dalam bahasa kuno abadi. Si Hao segera duduk dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Yang terekam bukanlah metode rahasia, hanya semua jenis derivasi saat menggunakan tubuh sebagai benih, serta hal-hal yang harus diperhatikan dengan saksama. Buku-buku ini hanya pengantar. Ketika kamu benar-benar akan menyatu dengan buah Dao, menggunakan tubuh sebagai benih, mencapai tingkat Master Sekte, ada kitab suci giok khusus lainnya. Tetua Agung berkata dengan serius. Jika seseorang ingin menerobos alam Dewa Surgawi, itu tidak semudah itu. Terutama bagi Si Hao yang mengambil jalan yang berbeda, berjalan di jalan yang tidak biasa, dan harus lebih berhati-hati. Ini akan menjadi pengalaman 9 kematian dalam satu kehidupan. Ini untuk kamu lihat, ini menunjuk ke arah perkiraan. Ketika semua kondisi telah terpenuhi, kamu dapat mempelajari kitab suci terobosan alam kultivasi, menyempurnakan jati diri, dan dengan demikian menjadi ahli tingkat Master Sekte. Si Hao membacanya dengan saksama, memikirkan semuanya dengan serius, dan secara garis besar memahami kesulitan jalan ini. Namun, dia tidak takut, bahkan dia merasa sedikit senang. Itu karena ketika dia mengolah energi abadi saat itu, dia sebelumnya telah mengambil jalan yang paling sulit, berbeda dari orang lain. Kali ini akan menjadi fondasinya, yang memungkinkannya menjalani transformasi yang mendalam. Tentu saja, saat ia berjalan sampai ujung jalan yang rusak, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Sang Tetua Agung memperingatkannya dengan serius bahwa saat ia mencapai bagian paling depan dari jalan yang rusak ini, beberapa hal aneh dan menakutkan akan terjadi, hal-hal yang tak terbayangkan. Pengalaman setiap orang tidaklah sama. Misalnya, di saat yang kritis,
ada yang melihat sebuah tungku perapian yang tiba-tiba muncul memurnikan semua benda di langit dan bumi. Ada yang melihat bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, beberapa orang dari masa lalu menumbuhkan sayap dan naik ke keabadian, ada yang lain yang melihat sepasang mata, seolah-olah membawa jalan surgawi yang tak terbatas. Luar biasa besar, menatap mereka, ada yang lain yang aneh sekali, momen itu tidak dapat dijelaskan. Banyak orang yang jatuh karena hal ini. Si Hao menghabiskan 3 hari untuk membaca tumpukan teks suci ini dengan sungguh-sungguh. Dia memejamkan mata dan berpikir lama, lalu dia memberitahu Tetua Agung bahwa dia sudah mengerti semuanya. Tubuh dan pikiranmu sudah siap, tetapi lebih baik bersiap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Begitu kau gagal, tubuh dan Daoemyu mungkin akan musnah, kata Tetua Agung. Aku tidak takut, kata si Hao. Daripada menjadi orang biasa-biasa saja, ia lebih baik mati saja dalam proses menjadi orang hebat, itulah keyakinannya. Ia menolak menjadi seorang kultivator biasa di medan perang masa depan, seseorang yang hidupnya akan dituai oleh musuh seperti hasil panen. Dia paham betul bahwa orang-orang di masa lalu telah dikalahkan, bahkan yang abadi pun terbunuh. Jika dia tidak bisa melampauinya, akan sulit untuk mengubah situasi, hanya akan mengulang tragedi masa lalu. Masih harus membuat persiapan, kata Tetua Agung, pada saat yang sama juga ingin memberinya terobosan yang lebih lancar. Apa yang dibutuhkan? Semua jenis material surgawi dibutuhkan. Jika kau gagal, mereka dapat menyelamatkan hidupmu, dan jika kau berhasil, mereka dapat membantumu selangkah lebih maju, mempercepat prosesnya. Ekspresi Tetua Agung serius. Bahan-bahan surgawi yang dibicarakannya semuanya adalah benda-benda yang hebat, tidak ada satupun yang biasa-biasa saja, semuanya sangat langka. Raut wajah si Hao langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar beberapa di antaranya. Barang-barang itu terlalu sulit ditemukan, misalnya, darah Phoenix surgawi. Untungnya, Akademi masih memilikinya. Meskipun tidak murni, beberapa dapat dimurnikan. Kala itu, lembaga Dewa Surgawi menarik banyak sekali jenius justru karena ada kolam darah burung Phoenix. Tanaman rambat Dewa Matahari, pohon Dewa Surgawi, rumput kelahiran kembali, bambu Dewa Penangkal Kejahatan. Sang Tetua Agung menyebutkan lebih dari 10 jenis harta surgawi dalam satu tarikan napas. Wajah si Hao langsung memucat. Semua benda ini adalah benda-benda tingkat dewa, kemana dia akan mencarinya? Ini terlalu mengerikan, sangat boros, membuat jantungnya berdebar kencang. Selain itu masih banyak lagi tumbuhan, biji, dan benda-benda menakjubkan lainnya, semuanya merupakan barang langka. Aku punya teratai pemandu jiwa, pohon Dewa Surgawi, dan rumput kelahiran kembali. Si Hao menguatkan dirinya dan menyebutkan benda-benda ini. Tetua Agung sangat terkejut, si Hao bahkan dapat menemukan benda-benda ini. Sungguh tidak terduga, sama sekali tidak sederhana. Ini adalah rampasan perang yang dibawa si Hao dari sisa kuno abadi selama pertempuran 3000 jenius provinsi, panennya yang terbesar. Bisa mengeluarkan beberapa saja sudah tidak buruk. Jangan khawatir, hanya beberapa daun dan cabang yang dibutuhkan dari pohon Dewa Surgawi, akarnya tidak akan rusak, kata Tetua Agung. Selain itu, dia memberitahu si Hao bahwa sebagian besar esensi langit dan bumi telah disiapkan. Saat ini, mereka hanya kekurangan beberapa jenis, menunggu dia untuk memilihnya sendiri. Yang mana yang hilang? Tanya si Hao. Bambu Dewa Penangkal Kejahatan, membutuhkan bambu kuno yang memiliki setidaknya 20 bagian. Tetua Agung berbicara tentang jenis bambu dewa ini. Bambu Dewa Penangkal Kejahatan, tanaman ini berwarna putih bersih seperti giok, menghasilkan satu buku setiap 500 tahun, jadi 20 buku berarti bambu tua yang usianya lebih dari 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit ditemukan tunasnya, apalagi jenis bambu kuno ini. Buah mata air kuning, setidaknya 9.000 tahun di tempat yang sangat yin. Sang Tetua Agung menyebutkan tanaman lainnya. Ini adalah buah legendaris. Banyak orang bahkan tidak percaya buah ini benar-benar ada, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya menemukannya. Hanya 2 benda ini yang perlu kau temukan sendiri. Aku bisa membantu mengumpulkan yang lainnya, kata Tetua Agung. Ketika si Hao mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Bantuan ini terlalu besar. Ini semua hanyalah benda-benda suci antara surga dan bumi, salah satunya saja sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Namun, pada akhirnya, Tetua Agung begitu murah hati, membantunya menyelesaikan masalah ini.
Terima kasih banyak kepada Tetua Agung. Si Hao menunjukkan rasa hormat yang besar. Bambu dewa penangkal kejahatan dan buah musim semi kuning dikabarkan berada di tempat yang sama. Kalian tidak perlu pergi ke banyak tempat, kata Tetua Agung, sambil menunjuk ke tempat itu. Hal ini membuat si Hao sangat terkejut, Tetua Agung benar-benar tahu di mana mereka berada. Mengapa dia tidak pergi dan mengambilnya sendiri, dan membutuhkannya? Mungkin ada hal lain yang terjadi. Ini tempat yang berbeda. Saat kau menuju ke sana, itu sudah bisa dianggap sebagai persiapan untuk menerobos, mengambil langkah pertama di sana, menggunakan tanah kuno yang menakjubkan untuk memurnikan dagingmu, menempa kembali roh primordialmu. Kultivasimu akan dimulai dari sana. Ekspresi Tetua Agung serius. Mengerti? Si Hao terharu. Bagaimanapun juga, semuanya berawal dari tempat itu. Jika harta karun surgawi ini dikumpulkan, itu dapat membantu si Hao mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, serta menambah lapisan keamanan di jalan yang rusak ini. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa hidup. Aku tidak akan gagal, tidak ada jalan kembali. Aku pasti akan melampaui orang-orang kuno, melanjutkan jalan yang rusak, melangkah di jalan baru yang tak tertandingi. Si Hao memperkuat keyakinannya sendiri. Baguslah kalau kamu punya rasa percaya diri, kata Tetua Agung. Dia lalu menatap ke arah langit, tatapannya dalam. Dia sedikit linglung, mengingat kejadian-kejadian di masa mudanya sendiri. Kemudian Sang Tetua Agung menghela napas dan berkata, jangan ulangi tragedi yang kualami. Apa? Si Hao terkejut, matanya melebar hingga batasnya, menatap tetua yang rambutnya seputih salju. Apakah si tua juga menempuh jalan ini? Dia gagal. Hanya saja, bukankah seorang pecundang biasa akan mati atau menjadi cacat? Namun, Sang Tetua Agung masih memerintah dunia di bawah langit, menjadi sosok yang tak tertandingi yang hanya bisa dibandingkan dengan sedikit orang. Ini tampaknya tidak masuk akal. Fakta bahwa ia dapat mencapai langkah ini dapat dianggap sebagai sebuah keajaiban. Alasan mengapa saya mampu bertahan dan meraih prestasi hari ini adalah karena sebuah kesempatan. Kalau tidak, saya akan menjadi seperti mereka di masa lalu, semuanya kalah. Sang Tetua Agung tampak sedikit kecewa dan frustrasi. Si Hao akhirnya mengerti mengapa Tetua Agung ingin dia menempuh jalan ini. Itu karena Tetua Agung sebelumnya telah menempuhnya sendiri, sangat memahami jalan ini, memiliki sejumlah keyakinan. Selain memiliki rekaman orang-orang kuno untuk membimbing mereka, dia juga memiliki pengalamannya sendiri untuk diwariskan. Sayang sekali bunga harmonisasi Dao tidak dapat ditemukan. Kalau tidak akan ada masalah. Tetua Agung menghela napas. Bunga harmonisasi Dao, apa itu? Si Hao bertanya dengan bingung. Bunga ajaib nomor 1 di surga dan bumi. Ini bukan tangkai obat umur panjang, tetapi lebih berharga lagi, kata Tetua Agung. Bunga penyelarasan Dao, ini adalah bunga yang disiapkan oleh Kaisar Agung yang tak tertandingi dan tokoh tingkat Tao yang abadi, yang mampu memungkinkan seseorang untuk benar-benar menjadi satu dengan Dao, mencapai buah Dao yang tak tertandingi. Hanya ada satu tangkai sejak zaman kuno. Si Hao menggunakan tubuh sebagai benihnya, jadi jika dia bisa menelan bunga jenis ini, dia pasti akan berhasil tanpa terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalaupun dia gagal, kalaupun dia menemukan bunga jenis ini, kalaupun dia sendiri sudah lama menjadi lumpuh setengah, asal dia masih punya satu nafas terakhir, dia masih bisa langsung hidup, apalagi bisa berhasil. Bunga penyelarasan Dao, tanaman ini sungguh ajaib, memiliki kekuatan yang menantang surga, mampu membantu seseorang secara langsung menyelaraskan diri dengan Dao. Hal semacam ini efektif bahkan untuk Kaisar Agung atau Dewa sejati suatu klan, jadi orang bisa melihat betapa berharganya hal itu. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada satu tangkai, sesuatu yang tidak bisa dicari. Hal semacam ini hanya tercatat dalam buku-buku, tidak ada seorang pun dari masa lalu hingga masa kini yang pernah melihatnya. Jika bukan karena seorang dewa sejati dari era besar terakhir yang berbicara tentang keajaiban bunga ini, seluruh dunia bahkan tidak akan mengetahuinya. Apakah tidak ada petunjuk sama sekali tentang keberadaannya? Tanya si Hao. Dia tidak benar-benar menaruh harapannya pada bunga ini, hanya saja dia penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Si Hao merasa jika dia ingin melampauinya, yang terbaik baginya adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan membiarkan jati diri sejati memiliki pengalaman sejati,
seseorang dapat menerobos, memahami jenis keadaan ajaib itu. Jika tidak, itu sama saja seperti beramal, sulit baginya untuk mencapai pencerahan tertinggi. Dahulu kala, ada kaisar-kaisar agung yang berusaha menemukannya, para dewa sejati yang sekarat mencarinya, tetapi tidak seorang pun dari mereka menemukan apapun. Konon, sejak awal waktu, hanya 2 atau 3 makhluk yang beruntung memakan bunga ini. Kata Tetua Agung. Mereka semua tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada obat-obatan untuk memperpanjang umur, tetapi tidak seorang pun dapat memperolehnya, hanya dapat melihatnya dari jauh. Itu ada dalam legenda Dao abadi yang telah berlalu. Namun, bukan berarti Tetua Agung tidak memiliki hasil panen. Setelah menggali semua jenis sisa-sisa, ia menemukan beberapa petunjuk dari ukiran batu kuno abadi. Di tengah-tengah jalan menuju keabadian, di 9 lapisan dunia bawah, jejaknya ada. Itulah rekaman rusak yang didapatkan oleh Tetua Agung. Ini adalah saran yang sangat kontradiktif. Setengah jalan menuju keabadian seharusnya sakral, jadi bagaimana mungkin melibatkan 9 lapisan dunia bawah? Yang terakhir seharusnya menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ada satu hal yang dia yakini, yaitu tempat ini kemungkinan besar tidak bisa didekati, pasti ada hal-hal yang sangat berbahaya, atau orang-orang di masa lalu pasti sudah memilihnya, tidak akan membiarkan petunjuk apapun berlalu. Mereka berdua tidak melanjutkan topik ini, karena mereka tahu bahwa ini tidak realistis. Hampir mustahil untuk menemukan bunga harmonisasi Dao. Ingat baik-baik. Sang Tetua Agung memberikan sebuah metode kepadanya. Ada banyak karakter seperti kecebong, teks tulang yang saling terkait dan padat, berkilau dan cemerlang. Metode palu tulang. Si Hao tercengang. Ini adalah metode yang melunakkan tulang, mampu membuatnya lebih kuat dari dalam keluar, membuat tulangnya lebih keras dan membuka perbendaharaan batinnya. Jangan meremehkan metode ini adalah pengantar dari misteri mendalam tertinggi para kultivator tubuh. Tetua Agung berkata dengan serius. Ah, ini hanya panduannya. Si Hao mengerutkan bibirnya, mulai meremehkannya. Dia sendiri sudah bisa dianggap sebagai seorang kultivator tubuh, jadi apakah dia masih membutuhkan pengantar untuk membimbingnya? Sang Tetua Agung memperingatkan, kamu hanya memiliki konstitusi yang cukup baik, yang dengan paksa menghancurkanmu hingga ke titik ini, tetapi kamu tidak benar-benar menjalani pelatihan sistematis. Dengan metode ini, tubuhmu akan menjadi lebih kuat. Selain itu, Tetua Agung memberitahunya bahwa apa yang disebut bagian pengantar ini berhubungan dengan alam dewa surgawi, bukan sesuatu yang bisa dikultivasikan oleh kultivator kecil. Kali ini, si Hao tergerak. Bagian pengantarnya saja sudah seperti ini, jadi seberapa menakjubkan bagian-bagian selanjutnya. Ketika kamu berhasil menembus batas, kamu dapat mencari bagian lengkap dari Akademi Suci. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat diolah oleh mereka yang berada di tingkat Master Sekte atau lebih tinggi. Kata Tetua Agung. Kali ini, si Hao fokus pada metode kuno abadi, tidak terlalu menekankan pada metode Akademi Suci dan metode lainnya. Menempa tulangnya sekarang hanya untuk membuat tubuhnya cukup kuat untuk melewati ujian hidup dan mati yang akan datang. Si Hao mempelajarinya selama 2 hari, mengingatnya dengan baik di dalam hatinya, terlebih lagi memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Kemudian, Tetua Agung mewariskan sesuatu yang lain. Itu adalah tulang emas, di atasnya juga terdapat sebuah metode, sesuatu yang diukir dengan kata-kata dari era agung kuno abadi. Metode penempaan pikiran. Si Hao sangat gembira. Ini adalah metode yang berbicara tentang cara menempa roh primordial, barang yang sangat langka dan bagus, tidak mudah ditemukan di dunia saat ini. Tidak hanya daging seseorang yang harus cukup kuat, roh primordialnya juga harus lebih kuat. Jika tidak, saat Anda menghadapi ujian hidup dan mati, Anda kemungkinan akan kehilangan diri sendiri, dan akhirnya jatuh. Sang Tetua Agung memperingatkan. Metode ini tidak lengkap, tetapi bagi alam dewa surgawi, itu sudah cukup. Terlebih lagi, Sang Tetua Agung dengan jelas memberitahunya bahwa begitu dia keluar dari pengasingannya, dia dapat mencari bagian terakhir dari Akademi Abadi. 10 hari kemudian, si Hao bangkit dan pergi ke tempat rahasia sendirian. Dia akan mencari bambu ilahi penangkal kejahatan dan buah mata air kuning. Tetua Agung tidak menemani atau mengawalnya. Si Hao tahu bahwa ini mungkin semacam ujian.
Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan obat-obatan suci yang jelas tujuannya, maka pemahaman Dao apa yang bisa dibicarakan? Surga yang tak terukur, suatu tempat yang luas dan tak berbatas. Lembaga Dewa Surgawi berada di surga tak terukur, sementara alam rahasia itu juga ada di sini. Jika dia harus pergi ke tempat lain di 9 surga 10 bumi, maka itu akan terlalu jauh. Gundukan abadi, ini adalah lokasi yang ditunjukkan oleh Tetua Agung untuk Si Hao. Entah berapa kilometer dari akademi, terlalu jauh, pastinya jumlah yang sangat besar. Si Hao meninggalkan akademi. Ini adalah perjalanan pertama yang sedikit lebih santai di surga tak terukur. Dia melewati kota-kota raksasa satu demi satu, meminjam formasi untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sang Tetua Agung tidak mengizinkannya menggunakan altar akademi, sebaliknya menyuruhnya untuk berjalan-jalan sendiri, menyuruhnya membiasakan diri dengan surga yang tak terukur. Akan ada pertempuran besar yang terjadi, jadi jika aku tidak membiasakan diri dengan gunung dan sungai sekarang, memahami bentuk lahannya, itu pasti akan sangat merugikanku, kata Si Hao dalam hati. Sepanjang perjalanan, ia berlatih metode palu tulang, dengan hati-hati mengolah teknik penembaan pikiran, tidak terburu-buru untuk sampai ke tujuannya. Hanya dengan mencerna kedua metode ini dengan benar, mereka dapat menunjukkan manfaat terbesarnya. Sate domba 5 elemen, mantap sekali. Roti isi daging naga banjir, sangat lezat, harganya terjangkau. Di dalam kota yang sangat besar, Si Hao merasakan keaktifan dunia sekuler, membuatnya sedikit linglung. Dia sudah terlalu lama memisahkan diri dari dunia semacam ini. Sejak dia memasuki 9 surga di atas, dia selalu tinggal di akademi atau peninggalan bersejarah. Dia berhenti di sini selama beberapa hari, mempersiapkan dirinya untuk memasuki alam rahasia yang terletak hanya beberapa ribu li di tengah-tengah hutan belantara yang luas. Tempat dengan gunung, sungai, dan kolam besar ini cukup luas, membentang sejauh mata memandang. Konon katanya jaraknya beberapa ribu li dari kota, tetapi itu hanya sampai ke daerah luarnya. Saat benar-benar masuk ke dalam, Si Hao merasa seperti sehelai daun yang mendarat di lautan luas. Dia mengeluarkan sebuah ubin giok. Ubin itu mulai bersinar, memperlihatkan sebuah jalan yang mengarah ke arah tertentu. Ini adalah ubin giok yang diberikan oleh Tetua Agung kepadanya. Tanpa petunjuk jalan, tidak ada cara untuk menemukan tempat itu. Dikabarkan hanya beberapa monster tua yang tahu tentang tempat ini. Dengan mengikuti petunjuk, ia akhirnya menemukan tujuannya. Sebuah puncak tinggi menjulang langsung ke awan, siapa yang tahu betapa tingginya puncak itu? Puncak itu megah dan agung, di atasnya terukir 2 karakter, gundukan abadi. Gunung ini sungguh menarik perhatian, persis apa yang dicari Si Hao. Namun, jika dia membuang ubin giok itu, gunung ini bahkan tidak akan muncul di depan matanya. Dia akan melewatinya tanpa menyadarinya. Hal ini membuat Si Hao sangat terkejut. Apakah gunung ini merupakan objek nyata atau ilusi? Mengapa dia hanya bisa menyentuhnya saat memegang ubin giok? Gunung besar yang tersembunyi di dalam kehampaan, hanya dengan memegang ubin giok dengan formasi misterius yang terukir di atasnya, seseorang dapat mendekatinya, Si Hao berpikir dalam hati. Dikabarkan bahwa di sekitar puncak agung ini terdapat daerah perbukitan, namun yang terlihat olehnya hanyalah gunung-gunung yang tiada habisnya, demikian pula Raja Gunung ini. Ketika seseorang mendaki gunung ini, mereka yang memiliki karma akan melihat kuil yang tergantung, dan baru saat itulah gundukan abadi dapat dimasuki. Si Hao mengulangi nasihat yang diberikan oleh Tetua Agung kepadanya dengan tenang. Ia mulai mendaki gunung. Begitu ia mulai mendekat, semua yang ada di hadapannya mulai bergoyang maju mundur. Ia merasakan semacam tekanan hebat, seolah-olah bintang-bintang berjatuhan satu demi satu, menghantam tubuhnya. Si Hao langsung merasa ingin muntah darah, sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Seluruh tubuhnya terkekang, seolah-olah gunung Dao abadi yang tak terlihat menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Dia melangkah maju dengan susah payah, sambil merasa seperti akan mati lemas. Jalan setapak di pegunungan itu memiliki anak tangga, setiap anak tangga setinggi 1 shang, seolah-olah disiapkan untuk para raksasa. Si Hao memanjatnya satu persatu, tetapi setelah baru memanjat beberapa lusin anak tangga, ia sudah tertimpa gelombang tekanan hingga darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Akhirnya, ia membuka satu-satunya jalan surgawinya, melepaskan 3 untai energi abadi, mengerahkan segenap tenaga, dan baru pada saat itulah ia membuat kemajuan dengan susah payah, mendaki gunung sedikit demi sedikit.
Si Hao tidak berhenti sehari pun, berjalan selama setengah bulan. Dia menghitung dalam hati, sekarang sudah menyelesaikan lebih dari 90.900 langkah. Tingginya 10.000 sang. Dia mendesah tak berdaya. Ini terlalu tinggi. Saat dia terus mendaki, sekarang hampir mencapai puncak, dia merasa seolah-olah tulangnya akan patah. Benar, setelah menghabiskan waktu setengah bulan untuk mendaki gunung ini, tekanan yang tiada habisnya menghimpit tubuhnya, banyak tulang Si Hao bahkan mulai memperlihatkan retakan, seolah-olah akan hancur. Metode tempering tulang, Si Hao tampaknya menyadari sesuatu. Tulang-tulangnya akan hancur. Apakah dia harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri di puncak gunung? Dia akhirnya mencapai puncak. Tingginya 10.000 sang seperti yang diharapkan, tidak lebih, tidak kurang. Saat mencapai puncak, Si Hao merasakan cahaya keemasan tercurah. Matahari terbit dari timur, setelah diamati lebih dekat, itu adalah bangkai burung gagak emas yang bergerak di langit, melonjak dengan energi yang paling dahsyat, asap tebal mengepul. Ia dengan sempurna menangkap matahari terbit dari timur. Matahari surgawi yang besar tampak terbit tepat dari puncak gunung ini. Dalam keadaan linglung, semua yang ada di bawah gunung tampak seperti permukaan laut, matahari besar terbit ke udara dari laut, pemandangannya luar biasa, sangat indah. FCK. Lonceng kuning berbunyi, panjang dan berlarut-larut, begitu kerasnya bahkan orang tuli pun dapat mendengarnya. Suara lonceng yang agung ini ditransmisikan dari dalam awan matahari terbit keemasan yang menyelimuti dunia, membuat seseorang merasa seolah-olah tercerahkan dengan kebijaksanaan sempurna, tiba-tiba memiliki keinginan untuk memverifikasi Dao di sini. Ada sebuah kuil kuno di depan, seluruhnya terbuat dari batu bata emas. Kuil itu sangat suci dan penuh keberuntungan, bermandikan cahaya matahari terbit warna-warni, diselimuti cahaya keemasan. Si Hao merasakan semacam perasaan riang dari tubuhnya hingga kepikirannya. Seolah-olah setelah lelah selama berhari-hari, terus-menerus tanpa tidur atau istirahat, dia tiba-tiba menjadi rileks. Cahaya keemasan di sekitarnya menyebar, suara lonceng mengiringi cahaya itu, membuatnya merasa seolah-olah dia akan menumbuhkan sayap dan terbang menuju keabadian. Ini adalah kuil yang digantung, semua ubinya berwarna emas, sangat damai dan penuh keberuntungan. Di antara awan warna-warni matahari terbit, ia melayang di sana. Ada banyak orang yang duduk di lantai bata di depan kuil ini, diam-diam memahami, bermeditasi dengan sungguh-sungguh. Semua orang ini memahami Dao. Si Hao terkejut. Ternyata ada sebanyak ini orang di sini. Ada orang-orang muda dan tua di sini, semuanya benar-benar diam. Ada beberapa yang memiliki jepit rambut tulang yang disisipkan di sanggul rambut mereka, mengenakan pakaian kulit binatang, tubuh bagian atas mereka terbuka, tampak sangat primitif. Ada beberapa yang mengenakan pakaian perang yang terbuat dari emas abadi, baju besi itu mengalir dengan cahaya abadi, membuat mereka tampak sangat suci. Ini bukanlah sekelompok orang biasa, masing-masing dari mereka memiliki jenis aura yang membuat orang merasa sangat dihormati, seolah-olah mereka harus berlutut dan membungkuk saat berhadapan dengan mereka. Si Hao menghirup udara dingin, pemandangan ini bahkan membuatnya merasa sangat khawatir, seolah-olah statusnya tidak cukup hebat untuk berada di sini. Makhluk macam apa ini? Ia menyadari bahwa terlepas dari apakah mereka adalah orang setengah baya atau muda, perubahan besar dapat terlihat dari kedalaman mata mereka. Mereka semua seharusnya sudah tumbuh menjadi dewasa, tidak ada satupun yang masih muda. Orang-orang ini membawa busur raksasa di belakang mereka atau tombak perang kuno dan senjata-senjata kuat lainnya di tangan, semuanya bagaikan dewa perang yang tiada tara. Orang-orang ini tampak seperti fosil, tidak bergerak sama sekali, seolah-olah mereka telah ada selama jutaan dan jutaan tahun. Aneh sekali. Sebuah cakram dewa muncul dari belakang Si Hao. Sebuah api kuno yang membawa kabut abadi dan melonjak dengan energi kacau muncul diam-diam, mulai menerangi orang-orang ini, mengukir semua jenis jejak Dao besar.